Li Xiuming menyuruhnya jangan khawatir karena para prajurit sedang berusaha mencarinya dan kabarnya pengkhianat dari keluarga Lu itu sedang terluka, jadi dalam 2 hari seharusnya sudah mendengar kabar pengkhianat sudah dibunuh dan nyawa putrinya sudah diselamatkan. Song Qinwen langsung terkejut dan berpura-pura tidak bisa membalas kebaikannya. Kemudian Li Xiuming memberitahu kalau dirinya dan Xiang Yun adalah teman dekat dan mengaku akrab, jadi akan berupaya membawa Xiang Yun kembali. Kemudian Li Xiuming menyuruh Song Qinwen beristirahat dengan baik karena tidak akan mengganggunya. Setelah Li Xiuming pergi, istrinya merasa tidak memperhatikannya. Song Qinwen langsung khawatir tentang itu. Sementara itu Xiang Yun terus membawa Lu Changkong menjauh dari ibu kota dengan kereta kudanya dan sesekali berhenti di sungai untuk mengambil air. Xiang Yun beberapa hari terus merawatnya. Tiba-tiba Lu Changkong menggenggam tangan Xiang Yun dan membuat Xiang Yun teringat saat di alam langit dan berpikir alangkah baiknya jika dirinya terus seperti ini, bukan Dewa Chou Kong. Sampai akhirnya Lu Changkong tersadar dan bingung dirinya ada di mana, dan saat melihat Xiang Yun tidur di sisinya, Lu Changkong terkejut dan langsung menyelimutinya. Lu Changkong menyendiri dan mengingat kembali saat ayahnya mengajarinya bertarung dan menaruh harapan besar padanya. Dia juga mengingat ibunya dan membuatnya menangis. Xiang Yun yang melihatnya pun merasa sedih dan juga mengingat orang tua Lu Changkong saat pertama kali memperkenalkan Lu Changkong padanya saat masih bayi dan berpikir selamanya tidak akan melihat mereka lagi. Xiang Yun menangis dan sudah tahu kalau ini adalah cobaan biasa. Sementara itu di alam langit, kakek penjodoh dan pelindung Li sedang melihatnya, dan menurut kakek penjodoh itu adalah plot yang konyol apa yang ditulisnya. Namun pelindung Li membela diri dan beranggapan kalau juga berpikir demi Xiang Yun, karena yang namanya perasaan, skemanya bergelombang itu baru mendalam. Namun setelah membacanya, pelindung Li bingung plot macam apa ini dan mengaku tidak menulisnya dan beranggapan ketika kedua dewa turun ke dunia fana, buku takdirnya jadi tidak terkendali. Lu Changkong ingin pergi dan Xiang Yun langsung bertanya mau pergi kemana karena sedang terluka. Lu Changkong menyuruh untuk menempuh jalan masing-masing dan tidak usah mengikutinya dan kelak tidak ada hubungannya lagi. Xiang Yun mengerti apa yang dikatakannya namun melarangnya pergi, dan saat Lu Changkong tetap pergi, Xiang Yun mengikutinya dari belakang. Sampai akhirnya Lu Changkong yang memang terluka bersandar di pohon. Melihat itu Xiang Yun membantu memeriksanya dan berpikir lukanya terbuka kembali. Saat Xiang Yun memberikan salep, Lu Changkong merasakan sakit. Xiang Yun mengolesinya dengan meniupnya dan membuat Lu Changkong melihatnya. Prajurit memberhentikan kereta kuda yang lewat dan bertanya mau kemana, dan saat mengetahui ingin keluar perbatasan, mereka langsung melakukan pemeriksaan rutin dan saat membuka tirainya, ada serangan dari dalam dan ternyata itu Yingxi dan pelayannya dan membela diri melawan mereka. Namun kalah jumlah orang membuat pelayannya tertusuk pedang dan Yingxi juga terkena pedang prajurit itu hingga akhirnya Si Hui datang menyelamatkannya. Si Hui membawa Yingxi ke rumah kecil yang memang dipersiapkannya untuknya dan mengaku kalau rumah ini aman dan tidak ada prajurit yang menemukannya. Tiba-tiba Si Hui terlihat sakit dengan memegang tubuhnya, melihat itu Yingxi ingin mengambilkan air panas untuknya. Namun di saat Yingxi kembali, Si Hui sudah tidak ada dan membuat Yingxi memanggilnya dan mengancam akan marah jika meninggalkannya. Kemudian Yingxi melihat payung Si Hui dan mengingat kembali pertama bertemu dengannya dan juga saat-saat bersama Si Hui. Yingxi sadar kalau Si Hui yang selalu ada di saat dia membutuhkannya dan saat mengalami masalah juga hanya ada dirinya. Yingxi juga sadar dari awal sampai akhir yang paling Yingxi butuhkan ternyata hanya Si Hui seorang. Ternyata Si Hui kembali ke bentuk semula menjadi batu dan mendengar apa yang dikatakan Yingxi dan reaksi itu terlihat oleh Jin Lian di Gunung Moluo. Sementara itu Kaisar sedang sakit dan Li Xiuming datang untuk melihatnya. Li Xiuming membangunkan Kaisar yang sedang tidur dan menyuruhnya tenang karena Li Xiuming yang akan menggantikannya mengelola urusan pemerintah dengan baik.
jadi ayahnya bisa istirahat dengan tenang, dan saat kaisar memegang tangannya, Li Xiuming melepaskannya. 父皇既累了，便就此告退。Li Xiuming bertanya ke pelayannya tentang Xiang Yun karena sudah beberapa hari dan belum juga ada kabar keberadaannya. Xiuming berpikir kalau sudah waktunya mengingatkan para pejabat itu. 让他们做点事了。 Lu Changkong akhirnya menyembunyikan kereta kuda dan memberitahu Xiang Yun karena tempat ini sudah dijaga ketat dan ingin segera mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka masuk ke dalam rumah tua yang sudah kosong, namun tiba-tiba beberapa prajurit berkeliling di sana dan mengatakan setelah memeriksa rumah kosong ini bisa pulang. Mendengar ada prajurit berkeliling, mereka langsung bersembunyi. Para prajurit itu berpencar dan salah satu dari mereka masuk dan memeriksanya dengan teliti. Dan saat prajurit tidak menemukan apa-apa dan ingin keluar, tiba-tiba ada suara dan membuat prajurit itu berhenti. Prajurit itu berbalik dan memeriksanya kembali. Lu Changkong dengan tenang memegang Xiang Yun. Namun prajurit itu melihat tidak ada apa-apa karena sebenarnya mereka bersembunyi di bawah. Karena sudah menggeledah rumah kosong itu, para prajurit itu pun langsung pergi. Xiang Yun menyuruh Lu Changkong melihatnya, karena walaupun bertemu bahaya, dirinya masih melindunginya dan bertanya apa yang dilakukan selanjutnya. Menurut Lu Changkong mereka ada di mana-mana dan tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman dan mengajak tetap tinggal di halaman ini. Setelah semua ini selesai akan mengajak pergi ke kamp militer pamannya. Keesokan harinya mereka berpakaian seperti rakyat biasa dan saat Xiang Yun bertanya kenapa memakai baju ini, Lu Changkong memberitahunya saat musim dingin ada banyak rakyat yang pulang dari ibu kota ke utara tembok, dan pada saat itu akan menyelinap dengan mereka dan keluar dari kota bersama. Xiang Yun beranggapan itu cara yang bagus namun Xiang Yun bingung kalau nanti ada orang yang bertanya tentang status hubungannya. Melihat itu Lu Changkong menyuruh memberikan tasnya kepadanya dan langsung pergi. Mereka pergi ke salah satu penginapan dan saat ingin memesan kamar, Lu Changkong memesan 2 kamar namun pemilik penginapan memberikan 1 kamar karena uangnya tidak cukup. Xiang Yun langsung bergerak cepat berpura-pura memarahi Lu Changkong karena hanya memesan 1 kamar dirinya bisa memaafkannya. Xiang Yun memberi kode segera pergi. Xiang Yun beranggapan kalau bukan dirinya, Lu Changkong bisa ketahuan dan menurut Lu Changkong Xiang Yun bergerak cepat. Lu Changkong membersihkan lukanya dan saat Xiang Yun kembali, dia melihat ranjang yang disiapkannya di lantai dan membuatnya bertanya. Lu Changkong mengaku ingin tidur di lantai malam ini. Xiang Yun beranggapan kalau lukanya belum sembuh dan menawarkan dirinya yang tidur di lantai namun Lu Changkong menolaknya. Saat malam Xiang Yun menaruh air di ranjang dan memberitahu kalau tertulis di literatur, jika sepasang pria dan wanita yang belum menikah terpaksa tidur satu ranjang, harus menaruh air semangkuk di tengah. Lagi pula lukanya belum sembuh jadi tidak akan membiarkannya tidur di lantai dan tidak peduli dengan mengancamnya dirinya yang akan tidur di lantai. Lu Changkong ingin menjual bajunya, namun pemilik penginapan hanya memberikan harga yang murah. Walaupun Lu Changkong menjelaskan bajunya terbuat dari sutra berkualitas tinggi namun menurut pemilik penginapan, walaupun bajunya anti peluru dan senjata namun dalam radius puluhan kilometer tidak ada yang memakai baju ini. Kemudian saat melihat batu giok yang dipakainya, dia terlihat tertarik, namun Lu Changkong enggan menjualnya. Mendengar itu pemilik penginapan mengancamnya untuk pindah dari sana kalau tidak bisa membayar penginapannya dan Lu Changkong hanya melihat pedangnya untuk diberikannya. Xiang Yun kembali mengobati luka Lu Changkong dan membuat Lu Changkong melihat Xiang Yun di cermin. Sementara itu di alam langit, Kaisar Langit memanggil pelindung Sun karena ingin tahu kondisi melewati cobaan dunia fana apakah terjadi kesalahan, karena menurut Kaisar Langit adiknya itu hanya dalam aspek cinta yang tidak mengerti, dan penting baginya untuk memulihkan jiwanya, pelindung Sun menyuruhnya jangan khawatir karena Dewa Chou Kong dan Dewi Xiang Yun meskipun mengalami banyak rintangan, namun sudah memutuskan untuk bersama selamanya. Pelindung Sun memuji pelindung Li karena tidak bisa melakukan apapun, tapi mempunyai banyak ide buruk dan buku takdirnya naik turun, namun alurnya makin meningkat dan percaya setelah melewati cobaan cinta, Dewa Chou Kong akan bisa memulihkan jiwa. Mendengar itu Kaisar mengaku tenang dan menyuruhnya pergi. Di saat mereka tidur bersama, Xiang Yun beranggapan mereka seperti kawin lari.
Lu Changkong menyuruh untuk tidak mengikutinya lagi karena tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun Xiang Yun tidak peduli dan akan selalu menemani segalanya di masa 也 depan. 陪你以后面对一切，你还有我。 Saat Xiang Yun memberi makan kuda, tiba-tiba ada seseorang yang mengaku ingin menyelamatkannya. Namun Xiang Yun tidak percaya dan langsung melemparnya dengan jerami. Mereka memberitahu kalau mereka diperintah Li Xiuming untuk membawanya kembali karena apa yang terjadi di kediaman Song. Mendengar itu Xiang Yun bertanya apa yang terjadi dengan Pak Song dan mereka memberitahu sejak apa yang menimpa keluarga Lu. Komandan Song kehilangan dukungan dan dikelilingi musuh, apalagi Xiang Yun membantu pemberontak kabur. Jadi saat ini jika dituduh bersekongkol dengan pemberontak, maka kediaman Song akan tamat. Tiba-tiba Lu Changkong datang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Xiang Yun khawatir karena Lu Changkong tidak kunjung kembali dan Lu Changkong mengaku baik-baik saja. Mereka langsung menyerang dan Lu Changkong melawan mereka semua dan berhasil mengalahkannya. Namun luka yang di tubuhnya membuat Lu Changkong kesakitan dan Xiang Yun menyuruh mereka pergi dan mereka mengampuninya untuk hari ini dan langsung pergi. Lu Changkong ingin mengejarnya namun Xiang Yun melarangnya karena tubuhnya masih ada luka. Menurut Lu Changkong mereka akan membocorkan keberadaannya. Tapi Xiang Yun tahu kalau mereka hanya sekelompok bandit. Jadi tidak apa-apa, dan saat Lu Changkong bertanya apa mereka mengatakan sesuatu padanya, terpaksa Xiang Yun membohonginya dengan bilang tidak dan mengajak kembali karena lukanya belum sembuh. Saat malam hari mereka duduk bersama dan Xiang Yun menunjuk bintang yang paling terang adalah dirinya yaitu bintang perang. Xiang Yun teringat saat dulu sebelum berangkat perang, Lu Changkong mabuk dan tidur di pundaknya. Mendengar itu Lu Changkong mengaku saat itu sebenarnya dirinya tidak tidur karena takut Xiang Yun mendorongnya. Jadi berpura-pura tidur, Xiang Yun terkejut karena Lu Changkong membohonginya dan menurutnya trik kecilnya lebih hebat darinya. Xiang Yun kemudian minum dan berpura-pura tidur di pundaknya. Lu Changkong beranggapan kalau menirunya. Lu Changkong memberitahu kalau jalan ke barat kamp militer pamannya dan jalan ke timur adalah jalan pulang dan dirinya tahu berdasarkan sifat ayahnya pasti akan memilih mengatakan yang sebenarnya dan tahu kalau ayah Xiang Yun tidak bisa melanggar perintah kaisar, tidak bisa berbuat apa-apa dan semoga suatu hari mereka tidak bertemu di medan perang. Lu Changkong mengeluarkan benda dan Xiang Yun langsung teringat kalau benda itu yang dia pegang saat berbelanja dengannya. Lu Changkong memberitahu kalau itu mas kawin istrinya dan mengaku sudah memberikannya dengan memasangkannya di rambut Xiang Yun. Xiang Yun langsung berpikir dan sudah tahu mempunyai cara sendiri dan kalau mengikutinya akan menjadi kelemahannya. Dirinya juga punya tanggung jawab yang harus ditanggungnya seumur hidup, jadi tidak bisa mengabaikan orang tuanya dan beranggapan harus kembali untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Di saat Lu Changkong tidur, Xiang Yun menangis karena meninggalkannya dan kembali pulang. Xiang Yun tidak berpamitan dengan Lu Changkong dan hanya meninggalkan surat. Namun ternyata Lu Changkong sudah tahu dan melihat Xiang Yun pergi dengan mereka menaiki kuda. Keesokan harinya Lu Changkong juga meninggalkan penginapan itu dan pemilik memanggilnya dengan memberikan pedangnya dan pemilik penginapan itu memberitahu karena ini peninggalan nyonya untuk diberikan kepadanya dan juga kuda di luar itu. Dia menyuruhnya berhati-hati. Lu Changkong beranggapan setelah berpisah hari ini, memiliki jalan yang berbeda tapi Lu Changkong yakin pasti akan bertemu kembali. Dengan menaiki kuda, Lu Changkong dengan cepat tiba di Anliang dan pamannya yang bernama Silan merupakan jenderal besar perbatasan, dan saat melihat Lu Changkong langsung memanggilnya, Lu Changkong langsung turun dari kuda dan memeluknya. Pamannya mengaku setelah menerima surat darinya langsung mengumpulkan pasukan dan menunggunya di sini. Mendengar itu Lu Changkong meminta maaf telah menunggunya, kemudian Lu Changkong mencari Yingxi di mana karena sudah mengutus orang meninggalkan ibu kota. Melihat pamannya hanya diam, Lu Changkong merasa bersalah. Namun pamannya mengerti dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri dan yakin kalau dia sebagai anak angkatnya bisa mengubah musibah menjadi berkah. Lu Changkong menyuruhnya tenang karena akan mengutus orang untuk mendapatkan informasi dan pasti menemukannya. Tiba-tiba Komandan Hu dan anaknya Wang Boyang memanggilnya. Melihat mereka masih hidup Lu Changkong senang. Wang Boyang berterima kasih berkat Jenderal Lu yang mengutus orang mengirimkan kabar. Semua pengungsi yang berada di Wenkang langsung segera dievakuasi dan melakukan perjalanan panjang ke Anliang dan berkat perlindungan Jenderal Si semuanya aman.
Silan beranggapan ayahnya berjasa dalam perang negara, tapi di mata Baginda justru menjadi ancaman dan ingin segera menyingkirkannya agar tenang. Siapa sangka tangan kanan negara akan berakhir seperti ini. Wang Boyang mengatakan ke Lu Changkong kalau dendam keluarga Lu ini harus dibalas dan semua berkumpul di sini hanya untuk membalas dendam Jenderal Lu dan ingin membunuh kaisar yang tidak bermoral itu. Mendengar itu Lu Changkong berterima kasih karena ayahnya selalu setia kepada kaisar, namun tidak menyangka berakhir seperti ini dan jika dendam ini tidak dibalas, Lu Changkong beranggapan sia-sia menjadi anak. Kemudian pamannya memberikan token pengerah pasukan Fei Yong dan kelak bisa memerintahkan 3 pasukan. Komandan Hu juga mengatakan kalau mereka bawaan Jenderal Tua Lu, jadi asalkan memberinya perintah semua pasukannya pasti akan menanggapinya. Lu Changkong mengangkat token itu ke atas dan langsung memberi perintah 3 pasukan dengan berteriak penuh semangat untuk membalas dendam arwah yang mati sia-sia dan juga memulihkan nama baik keluarga Lu. Akhirnya Xiang Yun tiba di rumahnya dan saat memanggil Cui Bi, dia terkejut dan langsung memanggil tuan dan nyonyanya. Orang tuanya yang melihatnya terlihat senang dan ayahnya bertanya kenapa pulang dan berpikir telah terjadi sesuatu dengan Lu Changkong. Namun Xiang Yun memberitahu kalau dia baik-baik saja dan punya rencana sendiri. Xiang Yun bertanya kenapa rumahnya terlihat sepi dan beranggapan kalau terjadi sesuatu di rumahnya dan menyuruh ayahnya tidak boleh membohonginya. Namun ayahnya mengaku tidak ada yang disembunyikan darinya. Saat malam hari Cui Bi menangisi papan Lu Fang yang dibuatnya, dan saat Xiang Yun masuk ke kamarnya, Cui Bi mengaku seharusnya tidak membuat papan nama pengkhianat, namun Xiang Yun menyalahkan dirinya dan seharusnya bisa menyelamatkan Lu Fang. Kemudian Xiang Yun menyuruh mengatakan yang sejujurnya tentang rumahnya setelah dirinya pergi. Cui Bi menceritakan setelah apa yang terjadi pada keluarga Lu, Tuan jadi tertekan, juga menjadi penyakit ditambah rumor di luar, pelayan juga membicarakannya dan membuat Tuan mengusirnya. Cui Bi bertanya ke Xiang Yun apa kediaman Song juga tidak bisa bertahan lagi. Mendengar itu Xiang Yun hanya diam. Keesokan harinya Xiang Yun langsung pergi menemui Li Xiuming dan saat bertemu dengannya, Xiang Yun berterima kasih telah memberitahu kondisi ayahnya. Kemudian Xiang Yun bertanya tentang kondisi kediaman Song. Menurut Li Xiuming, Jenderal Lu sangat berwibawa. Namun setelah terjadi masalah, pejabat besar menduga keluarga Song yang memfitnahnya karena iri dengan bakat Jenderal Lu. Kini kediaman Song dimusuhi banyak pihak. Xiang Yun tahu kalau pemerintahan tidak selalu benar dan salah tapi Xiang Yun takut kalau jatuhnya kediaman Song tidak jauh lagi. Li Xiuming memberitahu kalau sekarang dirinya sudah bisa memberikan pendapat di aula pemerintahan, jadi akan berusaha melindungi nyawa orang tuanya. Li Xiuming juga memberitahu ayahnya sakit jadi situasi pemerintahan tidak bisa diprediksi, jadi tidak bisa menjanjikannya lebih banyak. Li Xiuming memberitahu hanya ada satu cara yang bisa dicoba, dan saat Xiang Yun bertanya cara apa, Li Xiuming menyarankan Xiang Yun menikah dengannya dan membuat Xiang Yun terkejut. Menurut Li Xiuming ini hanya strategi sementara, karena jika menikah dengannya, kediaman Song menjadi keluarga kekaisaran dan kediaman Song tidak akan berakhir buruk. Xiang Yun beranggapan kalau sekarang reputasi keluarga Song buruk dan akan menyusahkannya. Namun Li Xiuming memberitahu kalau dirinya tidak keberatan, saat ini kediaman Song hanya perlu melewati kesulitan ini dan sisanya buat rencana lain. Xiang Yun beranggapan kalau orang tuanya sudah berkorban banyak di kehidupan ini dan berharap Lu Changkong tidak menyalahkannya dan Xiang Yun langsung menyetujuinya. Li Xiuming mau meminta izin ke ayahnya dan menyuruhnya tenang karena orang tuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu Xiang Yun berterima kasih, Li Xiuming berharap setelah Xiang Yun mengetahui kebenarannya tidak akan menyalahkannya. Sementara itu Ziwi kembali ke wujud manusia dan Yingxi terkejut dan ingin marah karena ada di kamarnya, namun Ziwi memberitahu tidak seperti yang dipikirkan dan mengaku kalau sebenarnya dirinya adalah batu yang digendongnya di ranjang dan dipeluk beberapa hari ini. Dirinya mengaku kalau batu ungu itu, yang menyerap energi langit dan bumi barulah berubah wujud menjadi manusia. Yingxi bertanya meskipun dirinya menjadi batu dan tidak bisa bergerak, tapi bisa melihat dan bisa mendengarnya berbicara dan saat Ziwi bilang benar, Yingxi panik karena setiap hari membicarakannya dan sudah mendengarnya tidak kurang satu kata pun. Juga setiap hari ganti baju dan mandi berarti sudah melihatnya. Yingxi langsung memukuli Ziwi.
Melihat Li Xiuming kembali dengan cepat dan senang, pelayannya beranggapan semuanya lancar dan Li Xiuming memberitahu kalau Xiang Yun mau menikah dengannya. Pelayannya memberi selamat dan Li Xiuming menyerahkan semuanya kepadanya dan harus memilihkan istana yang bagus untuk Xiang Yun. Menurut pelayannya apa Xiang Yun serius dengan pernikahan ini? Mendengar itu Li Xiuming sedikit marah karena pelayannya terlalu banyak bicara dan menyuruhnya untuk segera mengumumkan kabar baik ini ke dunia dan yang paling penting pihak Jinzhou sana harus tahu. 一定要让晋奴才明白了。 Sementara itu Lu Changkong dan Wang Boyang menyusun strategi untuk berperang dan menurutnya dengan reputasi jenderal muda dan rasa hormat rakyat kepada Jenderal Tua Lu, sepanjang perjalanan ke kota ada banyak prajurit penjaga kota yang menyerah tanpa berperang, dan menebak tidak sampai setengah bulan sudah bisa menyerang ibu kota. Wang Boyang memberitahu kalau beberapa hari ini pasukan musuh berjaga di sekitar Jinzhou tapi mereka diam saja, entah apa rencananya dan membuat Lu Changkong terkejut. Kemudian Komandan Hu datang memberi laporan militer dari ibu kota dengan mengatakan kalau Kaisar Sialan itu tahu kita melakukan ekspedisi dan langsung ketakutan sampai terbaring di tempat tidur, dan menyerahkan pemerintahan ke Pangeran ketiga dan Lu Changkong langsung terkejut. Komandan Hu juga memberitahu kalau Putri Tuan Song mencintai kekuasaan seperti ayahnya, jadi mencoba mendekati Li Xiuming dan beberapa hari lagi akan menikah. Mendengar itu batu giok pemberian Xiang Yun terjatuh. Melihat Li Xiuming yang memegang kekuasaan militer, Lu Changkong merasa ada yang aneh karena tidak bergerak dan melihat peta lagi dan langsung menemukan tanggul Huilong. Dan saat dirinya tahu 8 tahun lalu tanggul Huilong yang menyebabkan bencana besar di Sungai Jin, kalau sampai tanggul Huilong jebol lagi, maka puluhan ribu pasukan Lu akan lenyap semuanya dan rakyat yang ada di hilir sungai juga akan banyak yang mati dan terluka. Menurut mereka butuh ratusan dan bubuk mesiu untuk menyerangnya. Konvoi yang mengangkut sangat besar, tidak akan masuk di bawah pengawasan kita. Menurut Wang Boyang, Li Xiuming tahu ibu kota akan diserang dan ingin menunda waktu perang namun menurutnya paling lama hanya belasan hari dan berpikir sebenarnya apa yang ingin dilakukannya. Lu Changkong beranggapan kalau dia ingin menghentikannya kembali ke ibu kota dengan menggunakannya seperti mainan catur dan memaksa untuk memilih rakyat atau Xiang Yun. Saat malam Lu Changkong dan Xiang Yun sama-sama melihat bulan yang terang di langit, kemudian mereka juga memegang benda pemberian masing-masing. Sementara itu Li Xiuming bermain catur sendiri dan hasilnya remis. Li Xiuming menantang Lu Changkong antara nyawa jutaan rakyat atau Xiang Yun. Apa pilihannya? Lu Changkong yang terus memikirkannya akhirnya mendapat jawaban dan langsung menyuruh untuk memeriksa semua kereta dan kapal dagang yang menuju ke Tanggul, karena menurutnya bahan peledak sudah diangkut. Setelah ayahnya mengetahui Xiang Yun mengambil keputusan sendiri, ayahnya terlihat marah karena tidak berdiskusi dengannya. Namun Xiang Yun mengaku kalau ini keputusannya sendiri. Ayahnya ingin membatalkan pernikahan dengan berbicara dengan Li Xiuming. Namun Xiang Yun mengaku kalau dirinya serius dan membuat ayahnya membentaknya. Ibunya memberitahunya kalau tidak boleh mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ayahnya beranggapan kalau Xiang Yun sudah mengetahui rumor tentang kediaman Song yang bermasalah dan meyakinkan kalau selama ada dirinya, keluarga Song akan baik-baik saja. Xiang Yun mengaku kalau dirinya berjodoh dengan Li Xiuming dan dia memperlakukannya dengan baik dan kelak akan saling menghormati dan saling mendukung. Ibunya memberitahu kalau di istana sangat ketat dan dengan sifatnya pasti tidak akan tahan. Mendengar itu Xiang Yun memberitahu kalau Li Xiuming memperbolehkan keluar istana untuk mengunjungi orang tuanya dan masih bisa bermain. Ayahnya yang masih khawatir bertanya apa yang diketahui tentang pangeran ketiga, dan saat mau mengatakannya, tiba-tiba Li Xiuming sudah di rumahnya dan Song Qinwen langsung memberi hormat kepadanya. Li Xiuming menyuruhnya tidak perlu sungkan karena mereka adalah calon mertuanya. Mendengar itu Song Qinwen merasa kalau Xiang Yun terlalu ceroboh dan memohon untuk mempertimbangkan lagi. Li Xiuming berpikir hal ini tidak boleh melanggar etika dan sudah membawa mahar dan menyuruh pelayannya mengeluarkan mahar yang sudah disiapkan untuk Xiang Yun. Melihat banyaknya mahar, Song Qinwen berterima kasih. Namun Song Qinwen langsung mengatakan kalau putrinya nakal dan keras kepala, sungguh sulit memikul tanggung jawab.
Mendengar itu Li Xiuming bertanya kepada Song Qinwen apa khawatir kalau dirinya membuat Xiang Yun menderita, atau merasa dirinya yang tidak pantas untuk Xiang Yun. Song Qinwen langsung bilang tidak berani. 微臣不敢。 Li Xiuming menyuruhnya jangan khawatir karena akan menjaga Xiang Yun selamanya. Xiang Yun ingin tahu Li Xiuming ke rumahnya ada urusan apa dan Li Xiuming memberitahu kalau Kaisar memberi titah dan tanggal pernikahannya tinggal 10 hari lagi dan membuat Xiang Yun dan orang tuanya terkejut. Li Xiuming mengaku memang terburu-buru karena ayahnya terbaring sakit, namun ini acara bahagia agar keadaannya membaik dan hari ini mau menjemput Xiang Yun untuk membahas masalah pernikahan dan belajar tata krama istana. Li Xiuming mengakui kalau di istana banyak aturan dan tinggal mematuhinya dan sudah berpesan ke bibi, jadi tidak akan menyulitkan Xiang Yun. Kemudian Xiang Yun berpamitan dan menyuruhnya jangan khawatir karena akan menjaga dirinya dengan baik. Sementara itu, Yingxi berpikir kalau terus menggunakan sihir tidak baik dan menggantinya dengan mengajarinya kungfu untuk membela dirinya, jadi tidak perlu menggunakan sihir. Siwi merasa ini sulit, namun Yingxi memberitahu mungkin butuh sampai 5 atau 6 tahun, namun kalau berbakat bisa 2 atau 3 tahun. Dan saat Yingxi melihat Siwi berlatih pedang, Yingxi mengaku kalau Siwi mempelajari teknik pedang dengan sangat bagus. 这招是学的。 Wang Boyang memberitahu Lu Changkong kalau semua jalan untuk kembali ke Tanggul Huilong sudah diperiksa, namun tidak ditemukan kereta kuda dan kapal yang mengangkut bubuk mesiu. Wang Boyang bertanya apa benar Li Xiuming mau meledakkan tanggul ini untuk menghindari suatu perang atau memang hanya tipuan. Apa yang dikatakan Lu Changkong ternyata benar, karena Li Xiuming bertanya ke Jenderal Feng bagaimana dengan pengaturan Jinzu. Jenderal Feng memberitahu kalau bubuk mesiu sudah siap dan menurut Jenderal Feng asalkan melewati dermaga, tidak sampai 1 malam sudah tiba di Tanggul Huilong. Lu Changhong akhirnya menemukan satu-satunya jalan yang mungkin mereka lewati dengan menunjuknya, dan Wang Boyang yang melihat itu langsung ingat ada jalan kecil di sana. Lu Changhong menyuruh memilih satu tim elit yang pandai berkuda dan memanah untuk menyergap di tempat yang ditunjuknya. 埋伏在此。 Lu Changkong dan pasukan elit sudah menunggu mereka datang dan tiba-tiba pasukan benar-benar datang dengan membawa kereta kuda. Melihat itu Lu Changkong memberi aba-aba bersiap, namun saat Lu Changkong melihat roda kereta kuda yang membawa barang, Lu Changkong langsung memberi aba-aba menunggu dan membuat Komandan Hu bertanya ada apa. Lu Changkong melihat ada kejanggalan di kereta kuda karena rodanya tidak masuk ke dalam tanah dan yakin kalau tidak ada bubuk mesiu di dalamnya dan menganggap mereka ingin mengelabuinya. 你护我们，再等等。 Beberapa saat kemudian rombongan kedua datang dan Lu Changkong memberi aba-aba bersiap. 准备。 Dan saat melihatnya, Lu Changkong yakin kalau mereka membawa bubuk mesiu dan langsung menyuruh pasukannya menembak dan membuat pasukan musuh panik. Lu Changkong menyuruh menyiapkan api dan menembaknya dan langsung menyuruh membunuh semuanya. Letnan Jenderal Feng melapor ke Li Xiuming apa yang terjadi saat perjalanan ke Tanggul Huilong. Mendengar rencananya gagal total, dia langsung marah dengan membanting gelas ke arahnya dan Letnan Jenderal Feng mengaku memang pantas mati karena tidak kompeten. 是该死，还没到你死的时。 Keesokan harinya Xiang Yun sedang membuat kantong wewangian dengan memberikan melati biar harum dan Li Xiuming datang untuk melihatnya. Dan saat Li Xiuming bertanya ini dibuat untuk siapa, Xiang Yun memberitahu untuk dirinya, ayah dan ibunya. Kemudian Xiang Yun memberikan satu ke Li Xiuming untuk ucapan terima kasih karena menyelamatkan keluarga Song dan saat menciumnya, Li Xiuming terlihat aneh dan memberitahu kalau pemberiannya akan disimpan dengan baik. Kemudian pelayannya berbisik sesuatu ke Li Xiuming dan membuatnya berpamitan karena ada urusan. 本王还有些事。 Bibi pelayan memberitahu kalau Xiang Yun beruntung disukai Li Xiuming, namun Xiang Yun beranggapan kalau bersamanya, bisa juga dianggap teman baik. Bibi pelayan yang mendengarnya menyuruhnya jangan mengatakan kata-kata yang membuat Yang Mulia sedih, karena jika tidak menyukainya mana mungkin mempertaruhkan nyawanya dengan mencium kantong wewangian itu, bahkan begitu menyukainya dan terus-menerus menciumnya, padahal tubuh Yang Mulia tidak bisa menghirup wewangian, terutama kayu manis Tiongkong yang digunakannya dan sama sekali tidak boleh di istana ini, mungkin sekarang tubuh Yang Mulia muncul ruam merah. Mendengar itu Xiang Yun langsung pergi mencari Li Xiuming. Xiang Yun bingung dan berpikir kalau pernikahan ini hanya rencana sementara. Namun kalau Li Xiuming benar menyukainya dan menikah dengannya demi keluarga Song,
Xiang Yun merasa terlalu jahat, tapi jika tidak menikah dengannya, bagaimana dengan ayah dan ibunya? Jadi Xiang Yun ingin menanyakan langsung padanya, namun saat di depan ruangannya, Li Xiuming sedang berbicara dengan pangeran kedua dan membuat Xiang Yun tidak berani masuk. Li Xiuwen memohon untuk melepaskan ibunya karena ayahnya sudah disandera olehnya dan para pejabat juga dipermainkannya dan, sekarang punya segalanya, jadi menyuruh melepaskannya mengingat hubungan darah dengannya. Namun Li Xiuming berpikir Li Xiuwen siapa di matanya sampai mengungkit hubungan darah dengannya, karena hidup dan matinya sama seperti semut baginya. Mendengar itu Li Xiuwen berdiri karena sudah keterlaluan dan menyuruh mengingat apa yang dilakukannya dengan mengungkap semua kalau demi mendapatkan Nona Song itu merencanakan semuanya. Xiang Yun yang berada di luar otomatis mendengar suaranya. Li Xiuwen beranggapan telah menghasut kaisar dengan memerintahkan ayah Xiang Yun untuk menghancurkan keluarga Lu, kemudian sekarang lagi-lagi memaksa keluarga Song sampai seperti ini. Bukankah demi membuatnya putus asa dan bergantung padamu? Xiang Yun yang mendengarnya langsung terkejut. Li Xiuwen memberitahu kalau Nona Xiang Yun mengetahui semua ini, apa dia tetap akan menikah denganmu? Li Xiuwen mengancamnya ketika dirinya dan ibunya nanti berada di neraka, maka Li Xiuming akan dijadikan kambing hitamnya dan langsung pergi. Pelayannya kebetulan juga ke sana dan saat melihat Xiang Yun, dia terkejut dan bertanya kenapa kemari. Mendengar Xiang Yun ada di luar, Li Xiuming keluar dan bertanya mulai kapan kemari. Xiang Yun menangis dan bertanya apa dirinya yang merencanakannya agar Pa Song menggeledah keluarga Lu, juga dirinya sendiri yang memaksa keluarga Song dalam keputusasaan. Li Xiuming yang mendengar itu ingin menjelaskan namun Xiang Yun sudah merasa dibohonginya dan ini juga bukan rencana sementara. Keluarga Song, keluarga Lu semuanya dipermainkan. Xiang Yun sangat marah dan langsung meninggalkannya. Xiang Yun! Melihat kondisi Li Xiuming lemah gara-gara memegang kantong wewangian dari Xiang Yun, pelayannya menangis dan takut akan dirinya dan langsung memberikan obatnya. Pelayannya beranggapan kalau benda itu mematikan dan lebih baik dibuang, namun Li Xiuming melarangnya karena tidak rela. Xiang Yun pulang ke rumahnya, orang tuanya yang melihatnya langsung bertanya, karena seharusnya ada di istana. Xiang Yun mengaku kalau semua salahnya sampai keluarga Song dan keluarga Lu jadi begini. Xiang Yun menceritakan semua yang terjadi kepada orang tuanya. Ayahnya menyarankan Xiang Yun untuk pergi ke luar kota, namun menurut Xiang Yun kalau dirinya pergi, maka Li Xiuming tidak akan melepaskan orang tuanya. Ayahnya mengira Xiang Yun meremehkannya dan memberitahu pengalamannya selama bertahun-tahun dan apa yang akan diperbuatnya. Ayahnya memberitahu besok akan ke istana untuk menahan Li Xiuming di dalam istana. Asalkan dia tidak punya waktu untuk memberi perintah, ayahnya memberikan token ke Xiang Yun agar bisa keluar dari ibu kota dengan lancar. Setelah keluar dari gerbang, Li Xiuming tidak akan bisa menangkap lagi. Xiang Yun, 听你爹的。 Ayahnya memberitahu kalau Li Xiuming pandai menjebak jadi setelah keluar dari gerbang dan mendengar kabar apapun, jangan pernah kembali. Namun Xiang Yun tidak mau pergi dan ayahnya tetap memaksanya pergi karena jika Xiang Yun tidak di ibu kota maka tidak ada kekhawatiran lagi dan bisa sekuat tenaga menghadapi Li Xiuming. Xiang Yun beranggapan kalau Li Xiuming sedang sakit dan bisa menemaninya puluhan tahun lagi dan memohon ke orang tuanya untuk tinggal di sana demi reputasi keluarga Song. Namun ayahnya merasa akan baik-baik saja dan menyuruh mencari Lu Changkong dan mengumumkan kejahatan Li Xiuming di dunia. Asalkan bisa menemukan Lu Changkong ayahnya mengaku akan baik-baik saja. Zihui dan Yingxi melihat pengumuman Li Xiuming yang meminang Xiang Yun, namun orang-orang di sana yang tidak tahu sebenarnya malah memuji Li Xiuming berlapang dada, karena keluarga Song sudah mencelakai keluarga Lu namun putrinya malah dijadikan istri sahnya dan mengatakan kalau dia raja yang baik. Mendengar itu Yingxi menyindirnya. Di saat mereka makan, Yingxi menyuruh mencarinya kalau mengkhawatirkannya. Mendengar itu Zihui terkejut membolehkannya mencarinya. Yingxi beranggapan kalau Xiang Yun penyelamatnya. Namun kelak setelah selesai membalas budi, dirinya sepenuhnya miliknya. Song Qinwen sudah bersiap berangkat menuju istana dan saat mau berpamitan dengan istrinya, dia mengenang saat pertama kali bertemu dengannya dan membuat tertawa. Song Qinwen bertanya tentang Xiang Yun dan ibunya sudah berpesan padanya setelah 15 menit akan pergi dan Song Qinwen berangkat ke istana. Song Qinwen pergi ke aula dan menghadap kaisar dan melapor kalau selama berbulan-bulan, Baginda sakit parah di ranjang.
memang benar-benar diracuni orang dan yang melakukannya adalah Pangeran Ketiga. Letnan Jenderal Feng langsung membelanya dan menyuruh memberikan bukti karena telah memfitnahnya. Song Qinwen mengaku telah menyelidiki dan racun di tubuh Baginda disebut pembantai. Orang yang terkena perlahan akan kehilangan kesadaran hingga mati dan menyuruh memanggil Tabib Zeng dari divisi Tabib Kekaisaran untuk memeriksa di tempat. Tiba-tiba Li Xiuming datang dan menganggap salah paham dengannya dan mengira kalau Komandan Song mabuk jadi bicara sembarangan. Mendengar itu Song Qinwen mengaku tidak bicara sembarangan dan tidak pernah sesadar ini karena hanya ingin di aula ini, di hadapan semua orang membongkar kekejaman sifatnya. Li Xiuming beranggapan kalau Komandan Song dihasut orang licik jadi tidak mau melepaskannya. Song Qinwen menantang Li Xiuming jika dirinya tidak bersalah kenapa tidak berani memeriksa racun di tempat dan memohon ke Kaisar untuk memeriksa racun di tempat dan Kaisar menyetujuinya. Tabib Kekaisaran datang dan langsung mengujinya di tempat. Song Qinwen yang melihat Li Xiuming sangat tenang membuatnya jadi gelisah. Dan benar saja ketika Tabib Zeng sudah mengujinya dan melapor, dirinya tidak menemukan racun di rambut Kaisar dan membuat Song Qinwen terkejut. Song Qinwen bertanya apa sudah memeriksanya dengan teliti dan Jenderal Feng memberitahu kalau Tabib Zeng sudah jadi tabib selama 40 tahun, apakah beracun atau tidak mungkin tidak bisa menemukannya. Song Qinwen langsung menuduh Li Xiuming yang melakukannya. Li Xiuming beranggapan kalau Song Qinwen tidak percaya jadi ingin membuktikan kalau dirinya tidak bersalah dengan meminumnya. Melihat Li Xiuming tidak apa-apa, para pejabat di aula langsung menuduh Song Qinwen telah memfitnah Li Xiuming. Song Qinwen melepas mahkotanya dan bilang sudah seperti ini jadi bersedia mati untuk menebusnya. Namun Li Xiuming bilang itu tidak perlu karena Komandan Song berjasa untuk dinasti Chen jadi tidak mempermasalahkan hal ini. Namun Komandan Song tetap memaksa dan memohon untuk dihukum mati. Li Xiuming merasa untuk sementara menahan Komandan Song di Departemen Investigasi Kriminal sampai dia sadar dari mabuknya baru dihukum. Kemudian Kaisar membisikkan ke pengawalnya dan memberi titah kalau perkataan dari Li Xiuming masuk akal, jadi Komandan Song akan ditahan di Departemen Investigasi Kriminal untuk sementara. Xiang Yun sudah keluar dari gerbang dan Si Hui yang melihatnya langsung memanggilnya. Zihui mengaku khawatir dengannya dan mencarinya. Xiang Yun memberitahu kalau kehilangan loncengnya jadi tidak bisa menghubunginya. Dan saat mereka mau pergi, ada pelayan istana yang memanggil Xiang Yun dan memberitahu kalau Komandan Song telah dimasukkan ke investigasi kriminal oleh Baginda karena memfitnah Li Xiuming. Namun setelah Li Xiuming memohon ke Baginda, baru bisa diselamatkan dan memintanya untuk menyampaikan kalau Komandan Song pasti tersihir orang licik. Jadi meminta Xiang Yun untuk datang ke investigasi kriminal dan membujuk Komandan Song menulis dekret pengakuan, lalu bisa membawanya pulang. Mendengar itu Xiang Yun langsung teringat kata-kata ayahnya. Kemudian Xiang Yun langsung mengatakan ke pelayan itu akan pergi ke sana dan menyuruh pergi dulu. Xiang Yun memberikan surat ke Si Hui yang dimana itu adalah bukti kejahatan Li Xiuming dan harus menyerahkan semuanya ke Lu Changkong. Namun ternyata pelayan Li Xiuming mengetahuinya dan menyuruh untuk melapor ke pangeran. Song Qinwen dan istrinya dikurung di sana dan menurut ayahnya Xiang Yun pasti sudah keluar dari gerbang dan baik-baik saja. Mereka memutuskan untuk minum racun dan saat Song Qinwen ingin meminumnya, istrinya meminta ingin pergi dulu, sementara Xiang Yun sudah sampai dan bertanya ke Li Xiuming. Namun Xiang Yun sudah terlambat karena ayah ibunya sudah meninggal karena racun dan langsung menangisinya. Sementara itu Komandan Wu memberitahu kalau ada surat namun tidak ada orangnya dan saat melihat kainnya, Lu Changkong tahu kalau itu dari Xiang Yun dan langsung membacanya. Pelayannya memberitahu Li Xiuming kalau tabib kemaisaran sudah memeriksa Nona Xiang Yun dan dia baik-baik saja, namun kemarahannya menyerang jantungnya jadi perlu beberapa jam lagi untuk sadar.
Lu Changkong bingung karena menurut Wang Boyang jika mengerahkan pasukan besar, bisa sampai 4 hari tiba di ibu kota. Bahkan kalaupun bergerak siang dan malam akan membutuhkan waktu 3 hari. Mendengar itu Lu Changkong akan berangkat dulu dengan pasukan kecil ke ibu kota dan menyuruh Komandan Hu memimpin pasukan besar seperti rencana awal. Komandan Hu memberitahu akan selalu di sisinya dan pergi ke ibu kota melenyapkan pengkhianat. Tiba-tiba Zihui datang ingin menemui Lu Changkong. Lu将军，是我呀！ Akhirnya Xiang Yun tersadar dan saat melihat Li Xiuming di sampingnya, Xiang Yun langsung ingin menikamnya dan Li Xiuming beranggapan kalau Xiang Yun begitu membencinya. Xiang Yun beranggapan semua yang terjadi karena dirinya, jadi ingin mengakhirinya dan saat Xiang Yun ingin menikam diri sendiri, Li Xiuming mencegahnya, namun benda itu malah menusuk dada Li Xiuming. Li Xiuming mengakui mengambil kesempatan untuk menyingkirkan keluarga Lu dan menekan Komandan Song, tapi terlepas percaya atau tidak, kematian ayah dan ibunya memang bukan niatnya dan tahu hanya mereka yang dipedulikan di dunia ini, jadi bagaimana mungkin ingin membunuhnya dan menyuruh percaya padanya. Tiba-tiba Cui Bi datang dan memberitahu kalau dirinya dan keluarganya selamat berkat Li Xiuming dan mengizinkan tinggal di istana. Jadi setelah Xiang Yun menikah bisa melayaninya, mendengar itu Xiang Yun beranggapan kalau Li Xiuming menggunakan mereka untuk mengancamnya dan membuat Li Xiuming tertawa. Saat Xiang Yun bertanya bagaimana dengan Lu Changkong, Li Xiuming memberitahu asalkan Lu Changkong berhenti di Jinzhou, maka akan mengampuninya. Namun menurut Xiang Yun rencana jahatnya tidak akan berhasil dan Li Xiuming menebak kalau Xiang Yun sudah memberitahu semuanya. Mendengar itu Xiang Yun mengakuinya dengan menantangnya apa ingin memotongnya dengan memejamkan matanya. Li Xiuming mengusap air matanya dan memberitahu kalau tidak akan melukainya. Namun dirinya tidak bisa mundur lagi dan pertarungan ini antara dirinya dan Lu Changkong jadi tidak boleh kalah. Li Xiuming memberitahu kalau di hari pernikahan dia muncul, akan membuatnya tidak kembali lagi dan langsung meninggalkannya. Pelayannya memberikan sketsa pernikahan ke Li Xiuming dan saat melihatnya, Li Xiuming senang karena bagus dan tidak salah menyerahkan padanya dan menurut cuaca hari ini, kemungkinan di hari pernikahan akan turun salju. Lu Changkong, Zihui dan Wang Boyang tahu akan turun salju pertama di ibu kota dan menurut Wang Boyang akan menjadi pertarungan yang sengit saat salju. Kemudian Yingxi datang dan membuat Lu Changkong yang melihatnya mengaku dirinya dan pamannya sangat khawatir tentangnya. Lu Changkong bertanya bagaimana tahu tempat ini dan Yingxi mengaku Zihui yang memberitahunya. Yingxi ingin membantunya, namun Lu Changkong melarangnya karena jika terjadi apa-apa dengannya, dirinya bingung menjelaskan ke pamannya. Yingxi mengaku sejak kecil sudah ada di militer dan lagi pula ada Zihui yang akan melindunginya. Menurutnya meskipun Zihui terlihat bodoh, namun gerakannya lincah dan diajari sedikit langsung bisa. Tiba-tiba pangeran pertama yang berkoalisi dengan Lu Changkong datang dengan memberitahu kalau sudah mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Li Xiuming dan setelah situasi mereda, dirinya akan menegakkan keadilan untuk pasukan keluarga Lu. Namun pangeran pertama beranggapan kalau banyak orang di istana yang mengenali Lu Changkong, jadi takutnya harus menyelinap untuk datang ke Aula Akbar. Mengenai itu Lu Changkong memberitahu kalau punya rencana sendiri dan menyuruh pangeran pertama masuk. Sementara itu di Gunung Moluo, Jin Lian bertanya tentang Luo yaitu adiknya, namun Si Feng mengaku belum menemukannya, tapi Batu Nuwa akan segera berhasil, dan menurut Jin Lian hal tercantik di dunia ini adalah cinta dan hal yang menyakitkan adalah cinta, jadi sudah tidak sabar melihatnya berdetak demi cinta dan hancur demi cinta. Malam sebelum hari pernikahan Xiang Yun, Yingxi ke kamar Zihui yang sedang melihat pedangnya dan langsung memeluknya. Sementara Lu Changkong terus memegang batu giok pemberian Xiang Yun dan Lu Changkong beranggapan kalau Li Xiuming berpikir dengan adanya Xiang Yun dan dunia dalam strateginya, Lu Changkong jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya Xiang Yun sudah memakai baju pengantin dan memasang pemberian Lu Changkong di rambutnya, kemudian dia keluar untuk naik ke tandu yang sudah disiapkan untuknya. Saat sudah sampai, Xiang Yun berjalan ke aula dan berharap Lu Changkong tidak datang dengan melihat sekelilingnya. Li Xiuming sudah menunggunya dan saat Xiang Yun masuk, mereka yang ada di dalam memberi hormat ke permaisuri.
Namun di saat Li Xiuming ingin menghampirinya, tiba-tiba tombak menancap di kursinya dan pasukan Lu Changkong ternyata sudah ada di dalam, dan saat Xiang Yun menoleh ke belakang, Lu Changkong berjalan dengan membawa pedangnya. Xiang Yun bertanya kenapa dirinya datang, dan Lu Changkong mengaku takut menyesal jika tidak datang. Li Xiuming memberitahu Lu Changkong kalau hari ini pernikahannya dengan permaisuri. Tak disangka banyak tamu tak diundang dan mengancamnya dengan bilang sudah berani datang jadi tidak akan membiarkannya pergi dalam keadaan hidup. Lu Changkong memberitahu kalau dalam permainan catur ini Li Xiuming yang kalah. Mendengar itu Li Xiuming mengatakan untuk selamatkan permaisuri dan mengambil kepala pemberontak. Tiba-tiba pasukan dari atas datang dan menyerang pasukan Lu Changkong dan dalam sekejap banyak pasukan yang masuk dan mengepung Lu Changkong. Di luar Yingxi dan Ziwi juga dikepung pasukan istana dari kedua sisi. Pasukan istana menyerang dan membuat Lu Changkong mempertahankan diri dengan menyerang pasukan istana. Begitupun juga dengan Yingxi dan Ziwi. Namun banyaknya pasukan yang mengepung membuat Xiang Yun terlepas dan membuat pasukan memisahkannya dengan Lu Changkong dan membawa Xiang Yun menjauh. Xiang Yun berhasil dibawa ke sisi Li Xiuming dan saat pasukan panah datang, Xiang Yun menyuruh Li Xiuming untuk menghentikannya. Mendengar itu Li Xiuming mengatakan ke Lu Changkong kalau permaisuri tercintanya ingin kalian berhenti. Namun Lu Changkong terus menyerang dan Li Xiuming berpikir Lu Changkong tidak mendengarnya. Di luar, Yingxi dan Ziwi juga terluka dan sudah kehabisan stamina walaupun sudah berhasil mengalahkan semuanya. Namun pasukan pemanah datang dan sudah bersiap menembak. Saat pasukan pemanah melepaskan panahnya, Ziwi menolongnya dengan mengeluarkan payungnya dan menolong Yingxi dan membawanya terbang. Namun pasukan dari belakang menghunuskan tombaknya dan membuat Yingxi melindunginya dengan mengorbankan tubuhnya tertancap tombak. Melihat Yingxi muntah darah, Ziwi mengeluarkan sihirnya untuk menghempaskan prajurit di sana. Sementara di dalam, Lu Changkong melihat pasukannya juga kewalahan, Xiang Yun menyuruh Li Xiuming untuk membiarkannya pergi. Namun Li Xiuming malah memberi aba-aba ke pemanah dan menyuruh melepaskannya dan membuat Lu Changkong dan pasukannya tertancap panah. Melihat itu Xiang Yun berteriak dan menangis. Xiang Yun memohon ke Li Xiuming untuk menghentikannya dan akan berjanji apapun padanya. Namun Li Xiuming menyuruh pasukannya membawa Xiang Yun pergi dan membuat Xiang Yun mengambil pisau dan menancapkannya di tubuh Li Xiuming. Li Xiuming menjabutnya dan mengarahkan ke jantungnya dengan mengatakan kalau ingin membunuhnya jangan sampai meleset. Li Xiuming memberi perintah jika dirinya mati hari ini tidak ada yang boleh melukai permaisuri, tapi Lu Changkong harus mati di sini. Xiang Yun mengarahkan pisau ke lehernya dengan mengancamnya untuk menyuruh mereka berhenti dan akhirnya Li Xiuming menyuruh prajurit berhenti. Xiang Yun memberitahu kalau tidak akan membunuhnya, tapi Lu Changkong tidak boleh mati hari ini. Xiang Yun menghampiri Lu Changkong dan menyuruh prajurit minggir. Xiang Yun beranggapan saat di perbatasan sudah membuat pilihan yaitu hanya ingin melewati hidup ini dengan tenang. Jika tidak, juga tidak akan meninggalkannya. Lu Changkong menantangnya jika hari ini sukarela menikah dengannya, maka dirinya akan berbalik dan pergi, tapi apa Xiang Yun bersedia? Lu Changkong berdiri dan melihat Xiang Yun menangis dan tahu walaupun mengatakan 1000 kalimat juga tidak akan percaya dan kenapa Xiang Yun harus mengatakan ini, tidak peduli hidup atau mati di kehidupan ini, Lu Changkong memberitahunya kalau sudah memilihnya. Namun Xiang Yun ragu apa di antara mereka berdua punya masa depan. Lu Changkong memperlihatkan giok panjang umur yang pernah diberikannya. Lu Changkong yakin dirinya tidak akan mati.
Xiang Yun menjatuhkan pisaunya dan mendekat ke Lu Changkong dan Lu Changkong memegang tangan Xiang Yun dan membawanya lari dari sana. Pasukan Komandan Hu akhirnya datang dan mereka pun berperang. Li Xiuming melepaskan panah ke mereka, melihat anak panah menuju Lu Changkong, Xiang Yun melindunginya dengan tubuhnya, melihat itu Li Xiuming menjatuhkan busurnya. Xiang Yun merasa cinta di dunia membuatnya mengerti sehidup semati, dan masalah orang tuanya, keluarga Song yang bersalah, jadi Xiang Yun ingin membayarnya, namun Lu Changkong merasa Xiang Yun tidak berutang apapun padanya. Xiang Yun menyuruh mengingat apa yang pernah diucapkan padanya yaitu Lu Changkong harus hidup lebih baik dan kali ini serius. Xiang Yun memegang pipi Lu Changkong dan Xiang Yun tidak ingin dirinya menghilang. Xiang Yun yang sudah tidak kuat lagi mencoba memegang salju yang menurutnya indah, kemudian hujan salju yang turun di sana mengiringi kematiannya. Sementara itu di Gunung Moluo, Jin Lian melihat Xihui dan beranggapan sudah berhasil karena dirinya rela sehidup semati. Di saat Jin Lian menyerap energinya, dia merasa Luo ada di sini dan membuat Si Feng menebak kalau yang ada di tubuh Yingxi dari Laut Timur adalah gadis suci. Menurut Jin Lian dia lupa kalau raga di dunia fana mati, jiwanya akan kembali dan tentu saja Jin Lian akan merasakannya. Jin Lian beranggapan walaupun lari darinya bertahun-tahun, sekarang karena batu busuk ini malah menampakkan diri di hadapannya dan sayangnya kemanapun pergi dirinya akan tetap bisa menemukannya. Setelah melewati cobaan tentu saja Xiang Yun kembali menjadi dewi dan kakek penjodoh menunggunya. Melihat raut sedih dari Xiang Yun, kakek penjodoh tahu kalau mengalami penderitaan cinta di dunia fana dan sekarang sudah kembali, jadi tidak perlu bersedih lagi. Menurut Xiang Yun perjalanan di dunia fana menyulitkan orang, dan Xiang Yun merasa saat Dewa Cukong kembali pasti akan meminta pertanggungjawaban darinya. Namun menurut Dewi Pengubah Nasib tidak akan karena perihal menahan anak panah demi Lu Changkong sangat memilukan dan membuat orang terharu. Jadi Dewa tidak akan menyulitkannya. Xiang Yun terkejut kenapa bisa tahu. Xiang Yun langsung tahu dan marah karena mati-matian melewati cobaan di dunia fana dan mereka malah nonton dan bergosip. Dewi Pengubah Nasib mengaku melihat cermin jodoh duniawi karena mengkhawatirkannya. Kakek penjodoh juga menambahkan saat melewati kesulitan dirinya juga gundah gulana. Dan menurut Dewi Pengubah Nasib semua ini salah pelindung Li, jika dirinya sedih, menyuruh minta pertanggungjawaban darinya. Kemudian Xiang Yun bertanya setelah dirinya pergi apa Lu Changkong baik-baik saja, kakek penjodoh menyuruhnya jangan sedih jika melihatnya. Lu Changkong terlihat sedang duduk di makam Xiang Yun sambil bersedih dan rambutnya sudah memutih. Lu Changkong merasakan keberadaan Xiang Yun dan saat melihat bayangan Xiang Yun, Lu Changkong terlihat senang. Xiang Yun bertanya kenapa jadi seperti ini demi dirinya, karena sudah menyuruhnya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Lu Changkong memperlihatkan batu giok pemberiannya dan beranggapan sudah hidup lebih baik. Lu Changkong ingin Xiang Yun ada di sana untuk melihatnya sekejap dan biarkan dirinya tahu bahwa tidak sendirian di dunia ini. Xiang Yun mengeluarkan air mata dan menetes di tangan Lu Changkong, dan saat Lu Changkong ingin menyentuh pipinya, Xiang Yun menghilang seperti terhempas angin. Xiang Yun kembali ke alam langit dan memohon untuk bertemu sekali lagi dengannya. Namun Dewi Pengubah Nasib memberitahu kalau jodohnya dengan Lu Changkong sudah berakhir dan jika memaksa bertemu akan merusak ketertiban 6 alam dan juga menyebabkan kekacauan besar. Xiang Yun ingin bertemu untuk terakhir kalinya dan hanya ingin dirinya masih hidup atau mati dan Dewi Pengubah Nasib meyakinkan untuk saat ini dia masih hidup. Xiang Yun ingat kalau Dewa Choukong belum kembali dan beranggapan kalau dia memang masih hidup. Kembali ke dunia fana setelah berhasil membuktikan kejahatan Li Xiuming, Pangeran pertama mengambil alih dan menjadi kaisar, sementara Li Xiuming ditahan di Departemen Investigasi Kriminal dan masih memegang kantong wewangian yang diberikan Xiang Yun. Xiang Yun bertanya di mana Dewi Pengubah Nasib karena belum datang membuka cermin jodoh duniawi dan menurut pelindung Qiang, dia menyuruh untuk menunggu dewa di sini.
Mendengar itu Xiang Yun beranggapan kalau Lu Changkong akan kembali karena beberapa tahun ini Lu Changkong berperang dan terus-menerus membunuh musuh. Tubuhnya sudah banyak terluka kemudian perang mereda, dia jatuh sakit karena kelelahan, dan tabib bilang waktunya tinggal sedikit tapi Xiang Yun tidak menyangka secepat ini. Kakek penjodoh memberitahu lahir, menua sakit dan mati itu wajar bagi manusia. 陆长空，他已经作为一介凡人。 Pelindung Qiang yang tahu kalau dewa akan kembali ke posisinya menyuruh untuk menyambutnya dan Xiang Yun langsung melihat kakek penjodoh. 这次劳休坑不陪你去了，看我，你是时候学会自己面对了，对吧？ Xiang Yun langsung teringat kata Dewi Pengubah Nasib yang mengira Xiang Yun telah jatuh cinta pada Dewa Chou Kong karena setiap hari ke tempatnya. 怎么会呢？绝对不可能的。 Dewa Chou Kong kembali dan para dewi di sana langsung menyambutnya. Saat pelindung Qiang menyapanya dan melihat Xiang Yun, dia berjalan ke arah Xiang Yun, namun Chou Kong tidak mengatakan sepatah kata pun dan melewatinya. Xiang Yun teringat kata Dewi Pengubah Nasib. Di mana dirinya tidak boleh lupa karena Lu Changkong hanyalah identitas Dewa Chou Kong saat melewati cobaan kali ini. Semua yang dia alami hanyalah cobaan Dewa Chou Kong belaka. 你可别忘了，只是出空仙君，他所经历的都不过是出空仙。